Selamat pagi, salam Just Indo. Kita bahas review match kemarin lawan Bulgaria. Seperti kalian tahu, ya kita kalah, but that is okay. Gue rasa di match kedua dari John Hartman, dia sudah menunjukkan penampilan yang cukup memuaskan. Kenapa gue bilang cukup? Tapi karena masih tetap ada masalah timnas yang belum teratasi. But that's okay. Ini karena ini baru dua match. John Hartman bukan tukang sulap, jadi dia lebih dalam dua pertandingan dia lebih mendapatkan gambaran seperti apa tim ini. Cuma di samping itu gue lihat banyak hal yang positif ya, banyak hal yang positif karena lawan kita pada saat kita ketemu Saint Kitts Nevis kan, ya gue juga masih ya come on ini rank itu loh rank rank 26 loh, rank 100, 26, rank 154 dunia, sehingga kita menang 4-0 itu ya nggak lebih dari wajar, dan kita dapat berapa peluang, sayang tidak begitu efektif. Kalau efektif itu bisa 7-0. Pertanyaan kalian dan gue kan adalah bagaimana kita ketemu tim yang jauh lebih bagus daripada kita, oke? Okay? Jauh lebih bagus karena ranknya 84 Eropa. Kenapa gue bilang rank 84 Eropa itu sama Asia itu mungkin selevel rank 40-50. Jadi kalau Bulgaria ini ketemu Saudi, Irak gitu, gue bilang mereka lebih lebih peluang besar untuk menang daripada Asia, karena untuk cari poin itu di Eropa jauh lebih susah, persaingannya lebih ketat. Jadi jangan terlalu terbuai dengan ranking doang, oke? Okay? Nah, kita rank 122, 221, ketemu mereka yang 80-an. Ya, gue bilang mungkin dari sisi pengalaman kita kalah dari sisi visi kita kalah. Tapi kemarin keren loh. Kita menang ball possession, nggak ada intensi untuk bertahan, untuk parkir base, untuk apa, sama sekali nggak. Seperti yang gue bilang, yang gue harapkan adalah berani mengambil inisiatif, berani bermain, berani menunjukkan fighting spirit, menunjukkan mental yang luar biasa, dan itu berhasil. Tapi memang sekali lagi, gue lihat Hotman ini masih berhati-hati bermain. Lu kalau mereka main satu striker di cover sama tiga pemain, Justin Itse sama sama si Rizky Ridho, itu artinya di depan itu 7 pemain ketemu dengan 9 pemain lu, oke, 9 pemain Bulgaria ketemu dengan 7 pemain kita, di mana dari 7 pemain dua ini posisinya lebih bertahan, Pelopes sama Verdong, sehingga praktis hanya 5 pemain yang menyerang dibanding 9 pemain yang bertahan. Nah, disinilah membuat kita nyaris nggak dapat peluang. Oke, nyaris nggak dapat peluang karena defense-nya Bulgaria juga bagus, dan kelihatan banget, terutama Ragnar sama Nathan ini nggak terlalu sering main bareng, atau nggak sering, malah jarang main bareng, sehingga kelihatan masih agak karatan, belum smooth. Ini harus lari kemana kemana. Tapi memang ada beberapa momentum itu kita mainnya keren banget. Tidak hanya di sayap kiri, terutama juga sayap kanan, di mana Romani lebih turun ke sana. Sananta lebih ke striker. Cuman ya apa ya, it's not, untuk level ini is good enough. Untuk dua match gue sangat sangat memberi dukung kepada John Hartman untuk diberi kesempatan lagi untuk bereksperimen. Yang penting dia berani bereksperimen. Cuman untuk gue, kalau lu ketemu satu striker terus lu harus cover dengan 3 center back, it's not good enough. Persis sebelum-sebelumnya, kalau kita ketemu tim besar, selalu meninggalkan 3 pemain di belakang. Lu kalau bermain kayak begini, lu akan susah cetak gol.
Kenapa? Karena kita juga nggak punya kualitas pemain yang levelnya udah Eropa lah, oke? Yang benar-benar punya skill individu. Itu kita nggak punya. Kalau lu main kayak begini, 5 pemain bertahan, sisanya merang, lu harus punya skill individu yang kita tidak miliki. Lawan Bulgaria yang defense-nya cukup bagus, kita nyaris nggak tembus. Ditambah dengan bola-bola atas, nyaris nggak ada yang menang. Mungkin satu dua ngandelin Dix atau Itses di depan kalau bola mati, tapi bola serangan dengan crossing itu nggak banyak. Dan ya serangan kita bisa agak monoton, harus dibilang gitu. Dan yang sangat kelihatan, ini juga menjadi catatan, off the ball-nya itu nyaris nggak ada. Pada saat Nathan terima bola di kiri, nyaris nggak ada yang dukung. Pada saat Kevin Dix terima bola di kanan, nyaris nggak dukung. Nah ini harus dirubah. Itulah kenapa gue selalu bilang, kalau lu main dengan 4 back, kalau lu main dengan 4 back minimal wing backnya itu bisa overlapping. Ini nggak ada. Ini berubah pada saat Donitri masuk. Pada saat Donitri masuk baru. Pada saat Beckham masuk ngebantu untuk lebih mobile. Gue nggak tahu ini masalah fisik atau masalah apa, tapi ini akan menjadi catatan bahwa kita pegang bola, kita berani bermain, which is good, very good, bahkan. Tapi off the ball-nya itu terlalu sedikit. Yang dilakukan oleh Beckham kemarin di match pertama, memanfaatkan ruang yang cukup jauh dengan high defense lawan. Nah, itu kemarin nyaris nggak ada. Dan kalau ada satu orang itu ya nggak ada yang dukung sehingga pada saat kita terutama dari saya dapat bola ujungnya crossing karena tengahnya tuh gue bilang terlalu hati-hati, terlalu takut kena counter. Berapa kali mereka ikut ke depan, betul, hanya ya not good enough. Ini harus dicari, dan meninggalkan 3 pemain untuk gue sih nggak perlu, tapi memang lebih aman. Hanya kalau lu mau meninggalkan 3 pemain di belakang lawan satu striker, ya penting nggak sih? Mending lu salah satu dari 3 pemain lu geser ke tengah lagi, biar lebih kuat di tengah, karena striker lu cuma satu, ibarat lu kurung lah. Dan itu tidak nggak sering kita lakukan. Kita bermain sangat hati-hati. Eh, ini pilihan pelatih. Kalau pelatih mau tetap mempertahankan 3 back di belakang untuk mengantisipasi counter, that's okay. Tapi perbaiki serangan lu. Karena masalah yang kita alami dengan pelatih-pelatih sebelumnya gitu, kurang kreativitas dan em, ya kurang efektif, nyaris nggak ada shooting dari lini kedua. Walaupun direct footballnya itu lebih kelihatan, lebih bagus ya, lewat tengah nggak harus lewat belakang, serang itu jauh lebih variatif. Itu plus point yang harus dilanjutkan. Sayangnya kita baru bulan Juni kumpul lagi, baru ada 2 match friendly match, dan gue harap dia berani mencoba beberapa sistem yang berbeda, karena still friendly match. Baru menjelang ke November ada apa namanya, friendly match lagi, baru di situ lebih serius. Oktober juga ada menuju ke Piala Asia. Kalau 2 match pertama, bahkan 2 match ke depan, silahkan bereksperimen lah. Apapun hasilnya kita bisa terima. Biar kita juga ngelihat sendiri loh kekurangan pemain ini di mana, kelebihan di mana. Karena pemain kita yang terbaik itu Itses, dan itu main di Sassuolo, papan tengah Serie A. Habis itu Audero, kiper nota papan tengah Serie A juga. Sisanya kan nggak ada di klub besar ya. Kevin Dix Bundesliga, papan tengah juga. Kelvin Verdong, ya Kelvin Verdong masih oke, walaupun di akhirnya ini sering cadangan. Sisanya kan biasa banget pemain kita. Bahkan pemain lokal main di divisi 2, ada juga di Eropa. Ragnar main di divisi 2. Di divisi 1 tapi paling bawah. Klubnya itu Dender lagi rank paling calon degradasi itu. Nathan main di divisi 2. Siapa lagi?
Hubner di divisi utama. Fortuna itu cukup bagus dan dia selalu jadi starter. Jadi kita nggak punya benar pemain yang levelnya kualitas bagus di Eropa. Maka dari itu menjadi PR untuk apa namanya me- ya membuat sebuah sistem sehingga kita nggak hanya defense bagus, serangan juga bagus. Itu. Tapi untuk 2 match pertama pada saat ini gue cukup happy ya. Gue cukup happy. eh, Bahkan gue bisa bilang sangat happy. Tapi ya kita lihat ke depan. Kalau seandainya aneh-aneh lagi ya kita kritik. Sesimpel itu. Oke, itu dulu. Kita ketemu lagi di hari Sabtu live reaction Man City lawan Liverpool dengan HTS. Jadi ada Jaswin, Glenn, gua sama Panji. Thanks for watching.